Nah, saran saya, terima baik-baik Dr. Rismond dengan kawan-kawan dan tunjukkan ijazah asli Anda. Kalau ini Anda lakukan, Anda bisa lolos dari kemungkinan dipenjara selama 6 tahun. Ancaman sanksi berat buat mereka yang menggunakan ijazah palsu. Amin Rais, ya provokator provokator sejati yang sangat membenci Bapak Jokowi. Karena apa? Karena nggak dapat jabatan. Amin Rais bilang Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara. Ya terima saja dengan legowo. 6 tahun memang lumayan lama. Min, kenapa Pak Jokowi harus kena hukuman 6 tahun penjara? Kesalahannya di mana? Nanti kau yang kena hukuman 6 tahun karena tukang fitnah. Ya mudah-mudahan dengan datangnya kuasa hukum Pak Jokowi ke rumah Pak Jokowi di Solo, ya bisa menindaklanjuti semua orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi. Terus dibilang amin, dia meminta kepada Pak Jokowi untuk menerima dengan baik rombongan para intelektual, kata dia. Ya termasuk si Rismond, Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana dan lain-lain. Memangnya orang itu siapa Pak Amin? Jadi saran saya, Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismond tadi, kemudian juga Dr. Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, Dr. Egy Sujana, dan lain-lain, di rumah Anda di Solo besok 16 April. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki. Para intelektual dari mana? Kalau intelektual ya tidak mungkin percaya seorang Joko Widodo ijazahnya palsu. Ini gerombolan orang yang punya penyakit jiwa. Tadi bilang Amin Rais juga, ya kan? Dia bilang diterima itu cuma 10 menit aja. Ya, itu udah cukup. Kata Amin lagi, ya. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli yang Anda miliki. Titik. Kau siapa, Min? Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Ya, suka-suka kau aja menyuruh mantan presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya. Min, negara kita ini negara hukum. Kau yang menuduh, ya, kau tuntut di pengadilan. Kalian yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalianlah yang harus membuktikan. Kenapa memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya? Aneh kau ini, Min. Tunjukkan ijazah asli Anda. Namun, bila Mas Mulyono harus kena hukuman 6 tahun, 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Ya, pertegas, Min. Sama kawan kau itu yang bilang Pak Jokowi 11.000 triliun ijazahnya palsu. Pertegas sama dia. Ya, tuntutan ini kan kalau masuk ke ranah hukum pidana itu ada dua, ya kan? Pak Jokowi membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah. Yang mana satu, Min? Tuntutan kalian. Sudah berkali-kali Fakultas UGM, ya UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo kuliah, mengikuti ujian, mengikuti yudisium, ya mengikuti wisuda di UGM. Masih juga kalian ini yang punya penyakit jiwa, gak percaya. Kalaupun seandainya ya Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, gak mungkin juga kalian percaya. Manusia kalian kayak kalian gini, ya gak akan pernah percaya. Yang kalian percaya itu cuma diri kalian sendiri aja. Kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi juga sudah mengklarifikasi bahwasanya mereka kuliah bersama Pak Jokowi, menamatkan kuliah di UGM bersama Pak Jokowi. Itu, Min, tanya tuh Bapak Pronojiwo. Ya, itu seangkatan Bapak Joko Widodo. Setelah tamat dari UGM, dia bersama Pak Jokowi melamar kerja ke PT Kertas Scrap Aceh. Dan mereka sama-sama bekerja di sana. Bukan kau percaya sama Rismond yang tiba-tiba datang bilang ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu.
Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Dekan Fakultas Kehutanan ya Bapak Sigit Sunarta juga sudah menjelaskan ijazah dan skripsi ya Jokowi asli serta resmi dikeluarkan oleh UGM. Apapun yang dibilang kalian nggak akan pernah percaya kecuali nanti Pak Jokowi menuntut ya kalian ini atas fitnahan, baru kalian sadar diri. Habis itu si Amin ini kan menjilat Bapak Prabowo Subianto dengan mengatakan ya kan, ya Jokowi tidak boleh mengganggu Prabowo lagi. Sejak kapan Pak Jokowi mengganggu Pak Prabowo? Dia bilang contohlah para pemimpin, para presiden sebelum Pak Jokowi. Mereka begitu selesai mengemban tugas, ya begitu selesai mengemban tugas mereka, ya selesai. Ya beda lah Min. Prabowo Subianto melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Bapak Joko Widodo. Kau ini punya penyakit jiwa lah betul. Ya, seharusnya kau bangga, kau senang. Mantan-mantan presiden dan presiden sekarang ini bekerja sama untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Aneh kau ini, menginginkan ya mantan presiden dengan presiden itu ya ribut selisih paham. Case is closed ya. Adapun kemudian konsekuensi hukum, apakah kemudian yang punya ijazah palsu itu dimaafkan atau diberi peringatan, atau sudah jadi orang biasa sekarang, atau dihukum secara apa adanya lah, nggak usah berlebihan ya. Tapi ini penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapapun yang berbuat crime dalam bentuk macam-macam itu diberikan hukuman sepadan. Ya itu saja. Setidaknya Min, selama 10 tahun Joko Widodo sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau sendiri, apa yang kau bangun? Cuma menjatuhkan Gus Dur. Mencari-cari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan diri sendiri. Dibilangnya Pak Jokowi sudah merusak Indonesia ini selama 10 tahun. Apa yang dirusak Pak Jokowi? Coba sedikit saja kau buka hati nurani kau buka mata kau, telinga kau itu. Ya, apa yang sudah dikerjakan seorang Joko Widodo? Tidak ada presiden sebelumnya yang bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kau apa nggak lihat tuh? Ya, saudara-saudara kita di pedalaman sana, dari presiden sebelumnya mereka tidak pernah mendapat aliran listrik ke rumahnya. Semenjak Joko Widodo menjadi presiden, mereka menikmati listrik. Ya, mereka menikmati jalan. Kau sendiri menikmati jalan yang dibangun Bapak Joko Widodo. Nanti alasan kalian ya kan bikinnya dari pajak kami. Memangnya presiden dulu ya kalian gak bayar pajak? Gak nampak kalian. Rakyat mencintai Bapak Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, Joko Widodo sangat mencintai rakyat Indonesia ini. Dia bangunlah jalan dari Sabang sampai Merauke biar merata pembangunan. Biar tidak ada lagi yang dianak tirikan. Kemudian Anda harus jujur. Kalau nggak ada ijazahnya ya sudah bilang saya nggak ada, sudah bilang kebakaran, kebanjiran, dicolong jin dan lain-lain ya sudah selesai. Terus kemudian nanti bagaimana nasib Anda tergantung kepada keadilan. Ya jangan digantung. Diminta si Amin ini kan katanya Mas Mulyono hadapi dengan gagah berani. Yang pengecut itu kau Min, cuman teriak-teriak ya kan di medsos. Dulu kau tuh janji tuh, kalau Jokowi menang jadi presiden, kau mau engklek. Ada nggak kau tepati? Ya, ngotot minta tunjukkan ijazah asli Mas Mulyono. Kata dia kalau kena hukuman 6 tahun penjara ya terima saja dengan legawa. Aduh, kita lihat aja nanti Min ke depannya. Apakah Bapak Joko Widodo yang masuk penjara atau kalian semua yang tukang fitnah? Ya,
Saya sangat berharap Bapak Joko Widodo mengambil tindakan tegas kepada orang yang selalu memfitnah Pak Jokowi melalui media sosial. Itulah ya seperti yang disebutkan si Amin tadi. Tipa jangan lupa Min, Rapli Harun juga. Semua itu kelompok kalian pembenci Bapak Joko Widodo. Kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Tipa ini ya berbicara melalui hatinya yang kotor, pikirannya yang busuk. Jadi dia mengeluarkan fitnah terus. Yang ada di hati dan pikiran Tipa ini ya cuman kebencian. Tipa ini sebenarnya udah bisa dijerat hukum. Pertama, ya provokator, menebar kebencian. Tipa, otak kau taruh di mana? Kau ya nggak ada malu-malunya. Kau ini urat malu kau udah putus. Urat apa namanya? Nggak ada aku tengok perempuan sedasar kau ini memfitnah orang. Yang kau fitnah itu mantan presiden. Kau punya dendam pribadi apa sama Pak Jokowi? Apa karena kekasih hati belahan jiwa kau dipecat jadi menteri sama nggak menang di capres? Terus-terusan kau menghina Pak Jokowi, ya kan, memfitnah. Maunya ada yang laporkan kau, nggak jelas sekali mulut kau, mulut pesona bangke kau. Nggak malu kau dengan pakaian yang kau pakai. Tiap hari kau menebar fitnah. Manusia kayak Tipa ini gak usah kalian dengarkan. Ya ini manusia perempuan yang halusinasi karena cinta. UGM itu harus bersama dengan kami. Bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Siap, gantung. Lama-lama menjijikkan keluar kata-kata yang dari mulut kau itu. Tipa, kau yang buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang kayak kalian gini ya, cocoknya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Mulut kau suka-suka berbicara. Kau berbicara sesuai dengan otak kau, isi kepala kau. Fitnah terus yang kau lontarkan. Perempuan macam apa kau ini? Perempuan berhati iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun yang kau tanamkan di hati kau. Cuman kebencian aja. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tak beralasan. Apa alasannya? Karena kekasih hati belahan jiwa kau kena pecat, terus gak menang jadi capres. Cinta mengalahkan segalanya ya Tipa ya. Sampai kau tahan ya kan, memfitnah orang. Gan sedeng kau. Kau berobatlah Tipa, cek kejiwaan kau. Memang udah bergeser berat kau. Kau bocor halus tapi keliling, tak bisa tampal. Habis itu pura-pura kau, ya kan? Mari kita dukung presiden. Padahal kau sendiri nggak milih Pak Prabowo. Sok-sokan pula kau bela-bela Pak Prabowo. Nggak main kau Tipa. Muka kau tuh ya kan, cocok dengan hati kau yang kotor itu. Tobat napa kau Tipa? Nggak ada perempuan kayak kau gini kurasa. Ya, yang tak punya hati nurani sama sekali. Tukang fitnah, penebar kebencian. Perempuan yang paling menjijikkan seluruh Indonesia. Kata-kata kau tidak ada satupun yang benar. Cuman menurut halusinasi kau. Satu, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. Dua, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biar dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Mr. Panci bersama Ayang Beb Tipa lagi berorasi. Wah, Mr. Panci ini ya kan berorasi, dengan semangat ya kan. Dia bilang kan, satu ya,
Skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Ayang Beb pun ya kan geleng-geleng kepala. Padahal di dalam tadi ya kan Mr. Panci ditantang sama pihak UGM. Dibilang pihak UGM kan kalau pihak UGM menawarkan kepada Mr. Panci dan Ayang Beb Tipa, ya kalau gitu kita bawa ke pengadilan aja. Mr. Panci bilang, Mr. Panci takut. Dibilang Mr. Panci, kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus, gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang tuh kan. Begitu di luar ya kan, keluar Mr. Panci. Aduh Mr. Panci udahlah itu. Ya apalagi mau kalian tuntut. Macam mana pun ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kalian nggak akan percaya. Sudah jelas-jelas UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, menunjukkan ya dokumen Pak Jokowi dari mulai register Pak Jokowi, ya semuanya sudah ditunjukkan sama kalian. Tapi kalian nggak percaya juga. Jadi siapa lagi yang mau kalian percaya? Kalian ini sebenarnya bukan mau menunjukkan kepada seluruh Indonesia ini masalah ijazah asli Pak Jokowi. Kalian hanya ingin membuat keributan. Nggak tahu entah apa yang kalian tutupi. Ya kan? Di dalam kan kau bilang kau minta maaf. Ya? Kalau di luar orasi bukan main lah hebatnya. Di dalam tadi mohon maaf kalau ada nada tinggi. Niat kita baik Pak Sigit, Mbak Sri. Kami mengucapkan terima kasih, ya kan? Kawan kau si Rismon gini-gini, Tipa senyum-senyum. Begitu di luar, aduh Mr. Panci. Kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya tidak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong. Macam mana orang mau percaya sama kau? Di luar lain, di dalam lain. Tapi yalah, kau nggak bisa dipercaya. Masa kita lebih percaya sama mantan napi daripada pihak UGM sendiri yang sudah mengklarifikasi? Ada juga teman Pak Jokowi di dalam, teman seangkatan Pak Jokowi. Tadi di UGM itu di dalam ada 10 orang. Nah, apa lagi? Ya kan? Ini mau nyari sensasi aja nih, mau nyari keributan. Nggak tahu entah apa yang ditutupi orang nih. Jadi diangkat lagi isu Pak Jokowi, jajah palsu Pak Jokowi. 1000 kali pun ditunjukkan jajah asli Pak Jokowi sama kalian, yakinlah nggak akan pernah kalian percaya. Seorang pembenci tetaplah jadi pembenci. Seorang pecundang seperti kalian ini tetaplah jadi pecundang. Kita harus rangkul UGM. Sekarang UGM dalam kondisi tertekan. Dia membela sesuatu yang sudah tidak harus dibela. Kita sadarkan UGM supaya dia kembali dengan kemandiriannya. Buat kau lagi ya kan, Ayang Beb Tipa. Udahlah itu. Ya. Nggak malu sama diri sendiri. UGM, tempat kalian pernah kuliah di situ, sudah menyatakan ya bahwasanya Pak Jokowi memang sekolah ya, mengenyam pendidikan di situ. Ya kan? Mendapatkan ijazah gelar insinyur dari situ. Kalian tak percaya juga. Tak siapa lagi yang kalian percaya? Memang, makanya aku bilang, Panci kalau nyari makan tuh, ya, yang halal. Kalian ini cuma mau buat gaduh aja di negara Republik Indonesia ini. Besok katanya mau ke Solo lah kalian, nggak akan mungkin ditunjukkan Pak Jokowi jajah aslinya. UGM aja kalian nggak percaya, padahal kalian pernah kuliah di situ.
Apalagi tunjukan ijazah Pak Jokowi. Banyak lah itu nanti gorengan kalian. Taubat kalian, taubat. Jangan buat rusuh aja di Indonesia ini.